Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian dan diakhiri dengan jenis-jenis dari teks prosedur. Untuk kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Nah, seperti yang sudah ada di papan dan yang sudah kalian tulis bahwa dari struktur teks prosedur itu ada 3 ya. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama adalah tujuan dari teks prosedur. Yang kedua adalah alat dan bahan, dan yang ketiga adalah langkah-langkah gitu. Tapi ingat, setiap teks itu harus ada judul ya. Jadi yang pertama harus ada judul, kemudian tujuan, alat dan bahan beserta langkah-langkah. Nah, awal mula di tujuan yang harus kalian ketahui adalah di tujuan harus dituliskan mulai dari pengertian apa yang kalian tulis dan untuk apa kalian menulis teks prosedur tersebut. Misal nih, tujuannya adalah cara membuat angklung. Maka judulnya cara membuat angklung. Maka yang harus kalian tulis di dalam tujuan adalah angklung itu apa? Harus kalian jelaskan. Dan untuk apa sih kalian tujuan kalian menulis teks cara membuat angklung. Jadi harus ada tujuan. Nah, yang kedua adalah alat dan bahan. Nah, alat bahan sendiri ini harus kalian ketahui bahwa tidak semua teks prosedur harus ada alat dan bahan. Yang harus ada alat dan bahannya adalah teks prosedur yang cara membuat sesuatu. Ya, contohnya cara membuat angklung. Pasti di dalam teks prosedurnya harus ada alat dan bahan. Tapi beda lagi kalau cara memainkan angklung. Harus ada alat bahan atau tidak? Halo, harus ada alat dan bahan atau tidak? Tidak. Karena alat dan bahan itu hanya digunakan untuk cara membuat sesuatu. Kalau untuk cara memainkan atau cara memeragakan sesuatu, maka dia itu tidak perlu alat dan bahan. Berarti kalau untuk cara memainkan sesuatu, cara untuk membuat sesuatu, maka strukturnya ada 3. Tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah. Tetapi kalau untuk cara memainkan sesuatu, cukup strukturnya adalah tujuan dan langkah-langkah. Paham ya? Paham? Oke. Nah, dari struktur kita beralih ke kebahasaan dari teks prosedur ya. Nah, kebahasaan sebenarnya tidak jauh beda dari ciri umum yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kebahasaannya seperti yang sudah ada di papan dan seperti apa yang sudah saya jelaskan di ciri umumnya, bahwa kebahasaannya itu terdiri dari yang pertama adalah kalimat perintah. Ya. Yang pertama adalah kalimat perintah. Kemudian yang kedua adalah kalimat saran, yang ketiga adalah kalimat majemuk, yang keempat adalah kata benda, yang kelima adalah kata kerja, dan yang terakhir adalah konjungsi urutan. Kita bahas satu persatu. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ciri umum dari teks prosedur adalah kalimat perintah. Kalimat perintah itu ada 2. Yang pertama adalah kalimat perintah biasa, yang kedua adalah kalimat perintah ajakan. Bedanya adalah kalau di kalimat perintah ajakan terdapat kata ayo dan kata mari. Di mana kata ayo dan mari itu adalah menunjukkan ciri dari kalimat perintah ajakan ya. Itu yang harus diingat. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya kalimat saran. Kalimat saran seperti yang sudah saya jelaskan juga bahwa kalimat saran itu berisi saran atau sesuatu yang diharuskan kayak gitu. Contohnya adalah ditandai dengan kata sebaiknya dan seharusnya. Itu adalah kalimat saran. Itu pasti ada di dalam teks prosedur. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalimat majemuk ya, di sini ya. Yang ketiga adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk sendiri adalah kalimat yang lebih dari 1. Jadi ada 2 jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat tunggal, yang dia itu hanya 1 saja. Kemudian yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang lebih dari 1. Biasanya ciri-cirinya adalah dia itu panjang. Ya. Karena 1 kalimat aja sudah panjang, jadi kalau kalimat majemuk itu biasanya lebih panjang. Dan pembahasannya itu lebih dari 1 bahasan pokok. Gitu. Contohnya nih, ketika kalian membahas tentang cara membuat angklung, yang dibahas itu bukan hanya apa itu angklung, tapi dari mana asal usulnya, misal kayak gitu. Bagaimana fungsinya dan bagaimana caranya. Jadi dibahas semuanya. Maka kalimat majemuk itu adalah salah satu unsur kebahasaan yang ada. Nah, selain itu, selanjutnya ada yang namanya kata
Kata benda. Pasti ya, di dalam sebuah teks prosedur karena kita itu ada suatu hal yang kita lakukan, maka ada benda yang kita gunakan. Apalagi ketika cara membuat sesuatu. Ada pisau mungkin kayak gitu, lem, cutter dan sebagainya yang kita gunakan. Maka teks prosedur itu tidak jauh dari yang namanya kata benda. Gitu ya. Selanjutnya kata kerja. Ini juga tidak bisa terlepas. Karena apa? Teks prosedur sendiri berisi kegiatan, ya, berisi aktivitas di dalamnya. Dan kata kerja itu adalah mengandung aktivitas di dalamnya. Contohnya nih, memasak, ya, menulis misal, itu adalah kata kerja. Tahu kan ya bedanya kata kerja dan kata benda ya? Tahu. Kalau saya sebutkan spidol, maka kata benda. Kalau saya menulis, maka kata kerja. Kalau saya sebutkan masker, maka kata benda. Kalau saya berbicara, kerja. Kata kerja. Tahu perbedaannya ya? Tahu. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah konjungsi Nah, konjungsi itu adalah kata hubung. Jadi konjungsi itu adalah kata hubung ya. Nah, karena namanya kata hubung, maka ada suatu hal yang dihubungkan. Kalau konjungsi urutan, maka menghubungkan suatu urutan. Sekali lagi, yang namanya prosedur harus urut. Maka di sini ada konjungsi urutan. Contohnya adalah awal mulanya, kemudian setelah itu, kemudian akhirnya dan lain sebagainya. Itu adalah konjungsi urutan ya. Jadi ada urutan yang di dalamnya. Disematkan di dalam teks prosedur. Paham ya? Paham. Oke, setelah ini kalian akan mengerjakan tugas 2 ya, yang akan kalian kerjakan sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan hari ini.